datang di video sharing pembelajaran data mining dengan rapid miner. Kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi. Sebelumnya, nama saya Fahri Alzami. Dari 2008 hingga 2010, saya kuliah di Universitas Dian Nusantara. Kemudian di 2014 sampai 2018, saya mengambil program doktoral di South China University of Technology pada bidang kajian data mining. Untuk skema pembelajaran kita adalah praktek. Jadi yang di-sharing di sini adalah praktek, sementara teori ada pada modul video tutorial yang lain. Kemudian materi yang di-sharing ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami lebih mudah dalam praktek rapid miner. Tentu saja dalam video ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu masukan sangat berarti dalam peningkatan kualitas sharing video pembelajaran. Untuk update versi tutorial bisa di-cover dalam video tutorial ini, silakan masukkan saran ke bagian komentar. Kemudian untuk version, aplikasi ini menggunakan Rapid Miner versi 96. Jika komputer Anda tidak memenuhi syarat, bisa menggunakan Rapid Miner versi ke bawah. Beberapa operator mungkin berbeda, namun menghasilkan luaran yang sama. Kemudian di video tutorial sebelumnya, kita sudah mempelajari pengenalan data. Kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi. Tujuan pembelajarannya adalah mampu mengetahui deskripsi dasar mengenai model pembelajaran klasifikasi, kemudian mampu memahami kelebihan model pembelajaran klasifikasi, dan mampu memahami kekurangan model pembelajaran klasifikasi, serta mampu memilih kapan menggunakan model pembelajaran klasifikasi. Klasifikasi yang dibahas pada video tutorial sharing ini adalah decision tree, naive bayes, KNN, dan SVM. Untuk flow klasifikasi, kita mempunyai data mentah, kemudian data mentah ini kita pre-processing datanya, kemudian dari pre-processing data menjadi data yang bersih. Kemudian jika kita ingin mengetahui seberapa bagus model yang akan kita buat, kita akan bagi menjadi data training dan data testing. Di mana data training ini kita akan lakukan model pembelajaran, kita model fit dulu, atau kita klasifikasikan. Setelah itu kita ingin tahu performa dari model pembelajaran itu, kita masukkan data testing, kemudian kita lakukan prediksi. Seperti itu, kemudian setelah kita prediksi akan keluar hasilnya. Dari hasilnya ini akan keluar performanya seperti akurasi, presisi, recall, dan sebagainya. Definisi kuncinya adalah klasifikasi adalah fungsi yang menetapkan item dalam koleksi untuk menargetkan kategori atau kelas. Tujuan klasifikasi adalah untuk memprediksi secara akurat kelas target untuk setiap kasus dalam data. Misalnya, model klasifikasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemohon pinjaman sebagai risiko kredit rendah, sedang, atau tinggi. Di sini, target disebut dengan label. Nah, fitur merupakan properties yang ada pada sebuah record atau sampel. Misalkan, pemohon peminjam mempunyai fitur seperti usia, status marital, atau status pernikahan, pendidikan terakhir, dan lain sebagainya. Kemudian, klasifikasi dibagi menjadi dua. Jika kita katakan binary classification, berarti yang dimaksud adalah dua kelas saja, misalkan sakit atau sehat, lulus atau tinggal kelas, dan sebagainya. Sedangkan multi-class classification adalah lebih dari 3 kelas, contoh resiko rendah, resiko sedang, resiko tinggi. Misalkan seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke decision tree. Baik, sekarang kita masuk ke decision tree. Untuk decision tree seperti ini, berupa pohon keputusan. Untuk detailnya, decision tree adalah salah satu jenis metode klasifikasi yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasi oleh manusia. Decision tree adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki. Terdapat 3 jenis decision tree yang umum digunakan, ID tree menggunakan information gain terbesar, C45 menggunakan gain ratio, dan CART menggunakan Gini index. Kelebihan decision tree secara umum, dibandingkan dengan algoritma lain, pohon keputusan memerlukan lebih sedikit upaya untuk persiapan data selama pra-pemrosesan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah pre-processing. Pohon keputusan tidak memerlukan normalisasi data, dan pohon keputusan juga tidak memerlukan penskalaan data atau scaling data. Di pertemuan kemarin, kita ngomong normalisasi, nilai minimumnya 0 dan nilai maksimumnya 1. Sementara scaling atau standardize, minnya 0 dan standar deviasinya 1. Nilai yang hilang dalam data juga tidak mempengaruhi proses membangun pohon keputusan sampai batas tertentu. Kemudian, model pohon keputusan sangat intuitif dan mudah dijelaskan kepada tim teknis serta pemangku kepentingan. Sementara itu, kekurangannya, penghitungan matematis dari pohon keputusan sebagian besar membutuhkan waktu lebih banyak memori dan waktu. Reproduksibilitas model keputusan sangat sensitif karena perubahan kecil pada data dapat menghasilkan perubahan besar dalam struktur pohon.
Kemudian, kompleksitas ruang dan waktu dari model pohon keputusan relatif lebih tinggi. Waktu pelatihan model keputusan relatif lebih banyak karena kompleksitasnya tinggi. Kemudian, pohon keputusan tunggal seringkali merupakan pembelajar yang lemah, sehingga kami membutuhkan sekelompok pohon semua keputusan untuk disebut random forest untuk prediksi yang lebih baik kita sebut sebagai ensemble. Nah, di sini kita nanti pakai random forest. Nah, untuk ensemble nanti akan masuk ke modul selanjutnya. Algoritma decision tree tidak memadai untuk menerapkan regresi dan memprediksi nilai kontinu. Baik, kita masuk ke decision tree untuk ID tree, di mana fitur utamanya menggunakan information gain. Kelebihan memakai ID tree, aturan prediksi yang bisa dipahami dibuat dari data pelatihan. Dapat membuat tree dengan cepat, tree cukup pendek, hanya mengeset atribut hingga data terklasifikasi, kemudian menemukan node daun, membuat tes data dapat lebih mudah diprune atau dipotong sehingga mengurangi jumlah tes. Kekurangan memakai ID tree, jika sampel tes kecil, maka kemungkinan akan overfitting. Nah, akan dijelaskan pada modul berikutnya. Kemudian hanya satu atribut pada satu waktu yang diuji untuk membuat keputusan. Klasifikasi dengan nilai continuous bisa sangat mahal karena tree akan dibuat begitu banyak untuk melihat di manakah harus berhenti. Baik, untuk decision tree menggunakan C45 kita menggunakan gain ratio. Kelebihan memakai C45 digunakan untuk tipe data tipe discrete dan continue, dapat menghandle data yang fiturnya hilang, diberikan tanda berupa tanda tanya. Setelah tree selesai, C45 akan kembali ke atas dan menghapus node yang tidak dipakai. Kekurangan memakai C45 sering membuat cabang yang kosong. Kemudian karena terlalu fokus pada data training, maka C45 rawan overfitting jika ada noise. Kemudian untuk decision tree untuk chart atau CART menggunakan gain index. Kelebihannya chart adalah digunakan untuk tipe data kategorikal dan numerikal, tidak masalah mengenai distribusi data, outlier atau noise tidak begitu berimbas pada model pembelajaran, variabel atau fitur yang penting akan dipertahankan dan yang tidak penting akan dihapus. Kekurangan memakai card adalah tidak stabil karena modifikasi kecil seperti menghapus beberapa records akan meningkatkan atau mengurangi kompleksitas tree. Kemudian membuat split node meski hanya satu variabel.